Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral, soal-soal integral atau biasa juga kita sebut dengan anti turunan. Jadi saya sudah bagi beberapa soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan cara pengerjaan yang berbeda pula. Jadi langsung saja kita bahas soal yang pertama. Hasil dari integral 3x kuadrat dikurang 4x tambah 5 dx adalah, jadi teman-teman pertama-tama kalian harus ingat kembali rumus integral. Kalau ini bisa langsung kita integralkan karena masing-masing suku sudah dipisahkan oleh tanda minus atau plus, jadi bisa langsung kita integralkan, kecuali kalau misalkan dipisahkan oleh tanda perkalian atau dan pangkat atau perkalian antar suku, maka kita terlebih dahulu harus menyelesaikannya. Jadi ini bisa langsung saja kita integralkan. Kalian perlu ingat kembali rumus integral. Rumusnya seperti ini: jika ada misalkan ada ax yang diintegral a pangkat ax pangkat n, maka cara mengintegralkannya yaitu dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Biasanya selalu ditambahkan dengan c atau konstan. Jadi ini rumusnya, cara mengintegralkan suatu suku atau bilangan. Jadi langsung saja kita masuk ke soalnya. Kita tuliskan ulang: integral 3x kuadrat dikurang 4x tambah 5 dx itu sama dengan, kita ikuti di rumusnya. Ini kan ax pangkat n, berarti ini 3 per pangkatnya 2 tambah 1. 2 tambah 1 ya 3. X pangkat 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu juga 3. Dikurang, ini 4 per, ini kan dia pangkat 1, berarti 1 ditambah 1 itu 2. X pangkat 1 tambah 1 berarti pangkat 2 ditambah. Nah, kalau ini dia konstan, maka bisa kita langsung tempelkan x di belakangnya, berarti 5x. Dan jangan lupa selalu ditambahkan dengan c konstan. Oke, jadi kita selesaikan. 3 dibagi 3 kan sisa 1, berarti sisa x pangkat 3. Koefisien 1 itu kan tidak perlu dituliskan ya teman-teman. Minus 4 per 2 berarti minus 2. Minus 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah c. Oke, sekarang kita perhatikan di option, dan ternyata yang betul adalah pilihan yang C. Soal selanjutnya, hasil dari integral x kuadrat dx per akar x pangkat 3 dikurang 5 sama dengan, jadi ini soal yang cukup rumit dibanding soal sebelumnya. Tidak bisa kita langsung integralkan seperti cara biasa tadi, namun kita harus menggunakan teknik substitusi untuk memudahkan kita untuk mengerjakannya. Jadi caranya yaitu kita misalkan dulu pangkat tertingginya sebagai u, maksudnya suku yang memiliki pangkat tertinggi sebagai u, atau kita misalkan ini yang di bawah yang memiliki pangkat rumit atau bentuk yang rumit, kita misalkan sebagai u. Jadi caranya kita misalkan u itu sebagai ini x pangkat 3 dikurang 5.
Nah, setelah kita misalkan U-nya ini sebagai X pangkat 3 dikurang 5, selanjutnya kita turunkan. Sehingga menjadi, ini kalau kita turunkan kebalikan dari integral ya. Kalau turunan kebalikan dari integral. Ini 3 X pangkat 2. Ini pangkatnya berkurang 1 dikurang 0. Kalau 5 diturunkan itu hasilnya 0. Berarti ini dx. Oke, selanjutnya supaya dia menjadi X pangkat 2 dx, bentuknya seperti yang di atas ini. Soal yang bagian di atas ya, pembilangnya. Maka kita perlu bagi semua ini dengan 3, atau 3-nya ini kita pindahkan ke kiri, karena di sini perkalian akan menjadi pembagian. Berarti sepertiga du itu sama dengan x kuadrat dx. X kuadrat dx. Oke, setelah dapat ini x kuadrat dx nya, maka kita kembali ke soal. Oke, kita tuliskan dulu soalnya. X kuadrat dx per akar X pangkat 3 dikurang 5. Ini sama dengan, ini X kuadrat dx sudah kita dapat tadi, yaitu sepertiga du. Ini sepertiga du. Sepertiga du per, ini yang di bawah tadi sudah kita misalkan sebagai u. X pangkat 3 kurang 5 kita misalkan sebagai u, berarti di sini sisa akar u. Oke, paham ya? Sampai di sini kita lanjutkan integral. Ini sepertiga du. Masih kita tuliskan per akar u itu kan tidak lain adalah u pangkat 1/2. Akar itu kan artinya pangkat 1/2 jadi jika akar u berarti u pangkat 1/2. Nah, sekarang kita naikkan ini u nya ke atas sepertiga. Ini du nya kita tuliskan di belakangnya ya. U ini kalau naik ke atas di pangkatnya akan menjadi minus, pangkat minus 1/2 du. Oke, paham ya? Ini sepertiganya, ini sudah bisa kita integralkan. Langsung saja, ini kan sepertiga dikali ini 1 per pangkatnya ditambah dengan 1, minus 1/2 ditambah 1, itu kan hasilnya sisa 1/2. U pangkat minus 1/2 ditambah 1 juga berarti pangkat 1/2 ditambah C. Oke, kita tuliskan ke sini. Berarti 1/3, sisa ini naik, berarti dikali dengan sisa dikali dengan 2 ya. 2 U-nya kita ganti kembali dengan ini, X pangkat 3 dikurang 5. X pangkat 3 dikurang 5 pangkat 1/2 ditambah C.
sama dengan ini sisa kita kalikan, 1/3 dikali 2 adalah 2/3. Nah, karena di option semuanya akar, maka kita kembalikan ini ke dalam bentuk akar. X pangkat 3 kurang 5 pangkat 1/2 itu kan artinya akar. X pangkat 3 dikurang 5 ditambah C. Oke, sekarang kita cek di pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Soal selanjutnya, hasil dari integral X/2 dikali sin 4X dx adalah. Ya, jadi langsung saja ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan integral parsial, tapi ada juga cara yang lebih mudah lagi dengan menggunakan cara tan salin kalau tidak salah. Jadi caranya seperti ini, kita tuliskan ini X/2. Jadi ini ada yang kita turunkan dan ada yang kita integralkan. Jadi kita bagi dua bagian. Yang bagian di sini kita turunkan dan bagian di sini kita integralkan. Ini yang kita turunkan yang lebih cepat atau yang akan bisa menghasilkan 0 nantinya, dan yang bisa menghasilkan 0 nantinya ketika kita terus turunkan hanya ini X/2. Jadi kita ambil di sini X/2. Dan yang kita integralkan yang ini sin 4X. Oke. Sekarang ini kita turunkan sampai dia mendapatkan 0. Ini X/2 jika kita turunkan hasilnya adalah 1/2. Ini kan sama halnya dengan 1/2X. 1/2X kita turunkan otomatis menjadi 1/2. 1/2 kita turunkan menghasilkan 0. Ketika sudah menghasilkan 0, kita stop dan kita kembali ke sini, ke yang di sampingnya. Ini sin 4X kita integralkan. Kalau tadi yang ini kita turunkan, yang ini kita integralkan. Integral sin itu kan minus cos, berarti di sini minus. Karena di sini ada 4X, maka di sini minus 1/4. Minus 1/4 cos 4X. Oke, setelah ini kita turunkan kita integralkan kembali. Ini kan integralkan berarti 1/4. Ini tetap cos diintegralkan hasilnya sin. Berarti karena di sini 4X, maka kita kalikan lagi dengan 1/4. Sin 4X. Oke, setelah seperti ini kita caranya kita kali begini silang. Ini kita kali dengan yang ini, dan ini kita kalikan dengan yang ini. Tapi di sini kita kalikan dengan plus, ini kita kalikan dengan minus. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke sini, langsung saja kita tuliskan soalnya. X/2 sin 4X dx itu sama dengan, langsung saja kita tuliskan hasilnya ini X/2 dikali plus kali minus kan minus, X/2 dikali 1/4 berarti minus X/8. Berarti di sini minus X/8 cos 4X. Ini kita kali lagi, 1/2 dikali minus ini kan 1/2, jadi ini plus, berarti 1/2 dikali
4/8 dikali lagi 1/4 berarti 1/32. Oke, 1/32. Ini plus ya. Sin 4x. Oke, jika sudah seperti ini masih bisa kita sederhanakan. Ini sudah di sini tambah c ya, saya lupa. Di sini selalu ditambah c, tambah konstan. Ini adalah jawabannya. Tapi teman-teman bisa sederhanakan lagi bentuknya ke bawah. Masih bisa disederhanakan lagi bentuknya ke bawah, namun jika hanya sampai di sini bisa juga. Ini sudah sampai, tergantung dari optionnya nanti apakah bentuknya seperti ini atau meminta penyederhanaan yang lebih dari ini. Oke, bisa dipahami ya. Baik teman-teman, jadi seperti ini dulu video kali ini. Silahkan komen bagi teman-teman yang punya tanggapan ataupun saran. Jangan lupa juga like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. And see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.